Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai hukum internasional. Apa yang kalian ketahui tentang hukum internasional? Yuk kita cari tahu. Menurut Profesor Dr. Boyd Mona, dalam bukunya yang berjudul Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, pengertian hukum internasional adalah himpunan dari peraturan dan ketentuan yang mengikat, serta mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum dalam kehidupan masyarakat internasional. Berikut adalah sejarah perkembangan hukum internasional. Akar dari hukum internasional telah terdapat sejak zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. Ahli pikir seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato telah mengemukakan gagasan mengenai wilayah, masyarakat, dan individu. Walaupun lebih dari 2000 tahun yang lalu, city-state di Yunani ditempati oleh bangsa dengan bahasa yang sama. Hubungan mereka lebih diatur oleh ketentuan-ketentuan yang kemudian bernama hukum internasional, yang ketentuannya menyangkut peraturan peperangan, penghormatan terhadap utusan negara. Pada zaman itu belum didasarkan oleh prinsip hukum yang mengikat, tetapi percampuran moral, agama, dan hukum. Hal ini berbeda dengan zaman Romawi. Saat itu sudah adanya negara-negara dalam arti yang sesungguhnya, sehingga tumbuh banyak perjanjian-perjanjian. Hukum internasional yang dikenang sekarang baru berkembang kembali pada abad ke-16 dan ke-17, setelah lahirnya negara-negara dengan sistem modern Eropa. Kemudian sumber-sumber hukum internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua adalah hukum kebiasaan internasional, yang ketiga adalah prinsip hukum umum, dan yang keempat adalah keputusan peradilan. Yang pertama adalah perjanjian internasional, yang merupakan sumber utama hukum internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku secara umum. Berikutnya adalah hukum kebiasaan internasional, yang merupakan praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Berikutnya adalah prinsip umum hukum, yaitu prinsip-prinsip umum yang diambil dari sistem nasional untuk dapat mengisi kekosongan dalam hukum internasional. Yang terakhir adalah keputusan peradilan. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional juga diperbolehkan memutus perkara secara ex aequo et bono. Keputusan bukan atas pelaksanaan hukum positif, tetapi atas dasar prinsip keadilan dan kebenaran. Hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional dibagi menjadi dua, yaitu monisme dan dualisme, di mana monisme adalah semua hukum merupakan suatu sistem kesatuan hukum yang mengikat baik individu dalam negara maupun negara dalam masyarakat internasional. Kemudian, dualisme adalah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, berbeda satu sama lain, dan perbedaannya berasal dari sumber hukum, perbedaan subjek hukum, dan kekuatan hukum itu sendiri. Sikap negara-negara berkembang terhadap hukum internasional. Sikap negara-negara berkembang tersebut antara lain, negara Asia dan Afrika sangat kritis, namun bukan menolak. Kemudian, negara dengan militer yang lemah selalu merujuk pada prinsip hukum internasional. Dan yang terakhir, percepatan pembangunan nasional di berbagai bidang melalui kerjasama internasional dilakukan. Baik, sekarang kita membahas bab 11 mengenai perkembangan hukum internasional dewasa ini. Ketentuan-ketentuan hukum internasional. Tanpa adanya ketentuan hukum internasional, dunia tidak mungkin mencapai kemajuan dan kehidupan yang harmonis. Melalui ketentuan hukum internasional, negara dapat 1. Merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerjasama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mencegah terjadinya sengketa yang telah terjadi. Yang ketiga,
menggabungkan upaya mereka untuk menangani isu-isu global, mulai dari masalah-masalah seperti kemiskinan, sosial ekonomi, keamanan, pelucutan senjata, HAM lingkungan hidup, terorisme, dalam bentuk perjanjian internasional. Abad ke-20, yaitu pada era ekspansi normatif, munculnya negara-negara baru dari 51 negara menjadi 192 negara yang berasal dari Asia, Afrika, dan kawasan Asia Pasifik. Kemudian, munculnya berbagai organisasi internasional, dari 70 menjadi 350, baik umum maupun khusus. Yang kedua, mulai dicerminkannya aspirasi negara berkembang. Banyak produk-produk hukum yang menyuarakan aspirasi negara berkembang, mengikuti banyaknya negara berkembang yang bermunculan sekarang. Yang ketiga adalah pengukuran regionalisme. Semua negara berkembang berusaha pada tingkat regional merumuskan ketentuan yang akan diperjuangkan di forum internasional, seperti masalah kolonialisme, pergantian negara, sengketa teritorial, dan pembangunan berkesinambungan. Salah satunya diwujudkan dengan dibentuknya World Health Organization, International Court of Justice, UNESCO, UNICEF, World Food Program. Yang keempat, peran PBB dalam memajukan hukum internasional. Yang pertama, membuat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948. Kemudian yang kedua, komisi yang dibentuk oleh Majelis PBB pada tahun 1947 telah menyiapkan 22 draft konvensi menyangkut bidang kegiatan dan menghasilkan norma-norma hukum oleh badan khusus PBB, seperti Organisasi Buruh Sedunia dengan aneka ragam konvensinya tentang buruh. Yang kelima, mengaburnya konsep tradisional kedaulatan. Dalam era ini, tidak satupun negara yang dapat mengambil keputusan penting, baik di bidang ekonomi maupun moneter, tanpa memperhatikan kebijakan negara lain. Yang keenam, mulai ditinggalkannya prinsip non-intervensi. Dalam hal ini, PBB tidak lagi sepenuhnya menjalankan prinsip untuk mencampuri urusan negara lain, dan perlahan ditinggalkan karena banyaknya masalah dalam negeri di berbagai negara yang dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan. Dengan demikian, bermacam formulasi telah direncanakan untuk mengganti prinsip non-intervensi seperti Constructive Engagement tahun 1994, dan Indonesia pun turut serta dalam Exchange Interaction tahun 1998. Hal ini membuktikan pelaksanaan intervensi sulit diterapkan sepenuhnya. Yang ketujuh, mencuatnya status individu sebagai subjek hukum internasional. Beberapa konvensi yang telah meningkatkan status yang bukan sebagai objek, tetapi dalam hal tertentu juga sebagai subjek hukum internasional, yang berlaku setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang kedelapan, pembentukan pasukan pemelihara perdamaian sebagai alternatif sistem keamanan bersama, sesuai dengan tujuan dibentuknya PBB, yaitu menjamin keamanan dan perdamaian dunia. Yang kesembilan, hukum internasional dengan tantangan. Dalam hal ini, banyaknya kejahatan yang terjadi, dampaknya sangat meluas hingga ke global. Dengan demikian, peran hukum internasional sangat penting. Yang ke-10, keharusan merevisi Piagam PBB. Dalam hal ini, Piagam telah dirumuskan lebih dari 60 tahun yang lalu. Seiring berkembangnya zaman, perlu adanya perubahan. Dan yang terakhir, hukum internasional pasca serangan teroris 11 September. Kejadian ini telah menimbulkan keraguan banyak kalangan akan eksistensi hukum internasional. Akibatnya terjadi banyak perubahan karena norma yang telah dibentuk tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan. Ada pula kecenderungan organisasi internasional yang selama ini hanya bersifat teknis telah bergeser menjadi organisasi politik. Dengan demikian, hukum internasional tentang konflik bersenjata merupakan salah satu bidang hukum yang berpengaruh. Telah terjadi pergeseran yang signifikan antara tatanan hukum internasional. Pergeseran ini kiranya dapat menjurus pada transformasi hukum internasional yang selama ini bersifat koordinatif menjadi hukum yang subordinatif. Sekian dan terima kasih.